Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qalbil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan bermuwajah dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini Ustadz Ka ingin menyampaikan sebuah tanggapan terhadap sebuah pernyataan yang menyatakan tidak ada yang mengetahui kebenaran dari manusia kecuali Tuhan. Kalau mungkin dengan bahasa yang agak intelektual, kebenaran yang didapatkan oleh manusia itu adalah kebenaran yang bersifat relatif. Sedangkan kebenaran absolut itu hanya milik sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya pernyataan menurut saya agak janggal ya dan bermasalah. Nah, saya perlu mengklarifikasi ya bahwa kebenaran itu bisa dicapai oleh manusia. Ya, dengan sebuah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanggapan saya sebagai bantahan fungsi daripada Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak hanya sebagai hudan, sebagai syifaan, sebagai rahmatan, tetapi sebagai Al-Furqan. Nah, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berfungsi sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan daripada petunjuk tersebut, tetapi juga al-furqan sebagai pembeda antara al-haq dengan al-batil, yang membedakan antara kebaikan dan keburukan, yang membedakan, yang memisahkan antara tauhid dan syirik, yang menjelaskannya antara yang halal maupun yang haram. Itulah fungsi daripada Al-Quran yang harus kita ketahui. Dalam arti kalau kita ingin memperoleh sebuah kebenaran dan kebatilan, maka jadikanlah Al-Quran sebagai referensi. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian ada ayat yang lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi Allah tidak pernah memaksakan kepada siapapun untuk memeluk sebuah agama. Jadi Islam tidak pernah memaksakan kepada siapapun. Karena apa? Karena manusia itu memiliki akal pikiran untuk berpikir secara rasionalitas, ya, kritis dan mendalam, sehingga bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Maka Al-Quran itu dibentangkan di hadapan manusia. Di situ ada petunjuk yang bersifat rasional. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ada petunjuk ya, kebenaran dan juga menjelaskan ya mana yang kesesatan itu. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kebenaran itu bisa didapatkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kemudian ada sebuah riwayat, ini perlu saya bacakan ya. Sebuah riwayat Rasulullah SAW itu pernah mengajak bermubahalah dengan utusan kaum Nasrani dari Najran. Nah, awalnya Rasulullah SAW itu pernah mengirim surat kepada sebuah kaum yang dimana mayoritas itu adalah Nasrani. Yang isinya surat itu adalah menyerukan kepada mereka untuk masuk Islam. Nah, setelah surat itu tiba, mereka memutuskan mengirim 14 utusan yang berasal dari kalangan bangsawan.
Nah, setibanya di Madinah, para utusan itu memberikan salam, Rasulullah juga memberikan salam. Nah, setelah itu Rasulullah melakukan tanya jawab dengan mereka dan menyuruh kepada mereka untuk masuk Islam. Sekali lagi ya, untuk masuk ke dalam Islam. Nah, tetapi kemudian mereka menyampaikan pada Rasulullah, ketahuilah wahai Rasulullah, gitu ya, wahai Muhammad itu, kami sudah menjadi orang-orang Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah atau kepada Tuhan sebelum kalian ada. Nah, mendengar hal itu, Nabi SAW membantah klaim mereka. Dan dikatakan kepada mereka, kalian tidak bisa dikatakan telah berserah diri kepada Allah atau menjadi seorang Muslim, ya. Karena ada 3 hal pada diri kalian. Yang pertama, kalian menyembah salib. Yang kedua, kalian memakan daging babi. Dan yang ketiga, kalian mengklaim Allah itu mempunyai anak. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan sengit antara beliau dengan para utusan tersebut. Nah, kepada mereka, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran, membantah kebatilan mereka dengan hujah yang tidak bisa dipatahkan. Nah, salah satu hujah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang siapa Nabi Isa alaihi salam. Nah, beliau mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Ia adalah kalimatnya yang disampaikan kepada Ibnu Maryam si perawan. Nah, mendengar pernyataan dari Rasulullah SAW, mereka naik pitam, mereka marah, mereka geram gitu ya. Sehingga mereka menjawab, pernahkah Anda melihat wahai Muhammad seorang manusia lahir tanpa mempunyai ayah? Nah, jika Anda benar, maka beritahulah kepada kami siapakah dia yang sama dengan Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW sebagai bantahan terhadap mereka itu, terhadap utusan ya, Nasrani tersebut. Sesungguhnya ini terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 59 sampai 60 ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, firman Allah ini menjadi hujah yang sangat kuat dan tidak terbantahkan. Karena apa? Allah menyamakan sesuatu yang menurut mereka aneh dengan hal lain yang lebih aneh. Kalau Nabi Isa itu diciptakan itu tanpa ayah, sedangkan Adam itu tanpa ayah dan ibu. Dan ini lebih aneh gitu loh. Nah, sehingga perdebatannya ya, dengan hikmah, dengan rasionalitas yang tidak terbantahkan, itu tidak menyadarkan mereka. Nah, akhirnya apa? Nabi SAW mengajak mereka untuk bermubahalah. Nah, mubahalah ini sendiri juga disebutkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 61. Dalam arti begini, kalau misalnya benar gitu ya, maka dia akan mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berdusta dan salah tuh, maka laknat Allah akan ditimpakan kepada mereka yang berdusta dan mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Nyali para utusan Nasrani tersebut ciut. Mereka tidak berani, mereka berbisik-bisik di antara mereka dan mereka mengatakannya, janganlah kalian bermubahalah dengannya. Demi Allah, kalau dia benar-benar nabi, lalu kita saling melaknat dengannya, saya kita tidak akan pernah menang, kita akan kalah. Dan artinya apa? Allah akan melaknat ya, kepada siapapun yang berdusta, yang bersalah ya, atau yang menentang daripada sebuah kebenaran. Nah, akhirnya mereka tidak mau bermubahalah dengan Rasulullah dan mereka berkata, begini saja, putuskanlah apa yang Anda mau dari kami selain daripada masuk Islam. Nah, lalu kemudian Rasulullah berdamai dengan Nasrani Najran dengan syarat mereka harus membayar jizyah. Inilah salah satu riwayat ya yang menjadi penguat ya, bahwa
kebenaran itu memang pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ini diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an itu kan ada ayatul muhkamat. Ini sifatnya qat'i, pasti, dan di antara para ulama itu tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan ada ayatul mutasyabihat, ada ayat yang samar-samar, ya, menunjukkan maknanya, konotasi pengertiannya. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Jadi ada kebenaran yang sifatnya sawabit, itu yang sudah pasti, sudah tidak ada perbedaan pendapat. Seperti misalnya qul huwallahu ahad. Yang tidak ada Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah itu tidak berbilang 2, 3 dan seterusnya itu. Ini adalah ayatul muhkamat. Kemudian laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan rezeki. Itu seluruh para ulama, ya, para mufassir menyatakan hal yang sama. Tidak ada perbedaan pendapat. Karena itu adalah kebenaran yang bersifat qat'i, jelas dan gamblang dia. Nah, dalil yang ketiga, ini secara logika begini. Kalau kebenaran dari manusia itu bersifat relatif, sedangkan kebenaran absolut dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, untuk apa Allah menurunkan Al-Qur'an? Dan untuk apa Allah mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir? Untuk apa Allah menurunkannya suhuf, kemudian kitab suci kepada para nabi dan rasul sampai kepada nabi yang terakhir? Kalau tidak lain adalah untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan, untuk menerangkan haram dan halal, untuk memaparkan syirik dan tauhid, untuk memberikan petunjuk yang menyelamatkan dan membahayakan atau membinasakan. Nah, oleh karena itu kita bisa menegaskan bahwa Islam itu adalah kebenaran yang sudah qat'i, yang mutlak, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai kaum muslimin, ini sebagai dalil selanjutnya, diperintahkan untuk mendakwakan Islam. Mendakwakan Islam tanpa memaksa kepada siapapun. Jadi kita berdakwah tidak pernah memaksakan, apalagi menggunakan kekerasan. Karena Islam adalah kebenaran itu sendiri. Dan ia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah ya, bahwa ketika ada seseorang yang menyatakan kebenaran manusia itu bersifat relatif, kemudian kebenaran yang absolut itu dari sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kurang tepat. Artinya adalah kebenaran yang mutlak itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berupa Al-Qur'an yang merupakan wahyunya. Cukup sampai di sini sebagai tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.